Selamat pagi dan selamat datang kembali ke video Choropleth ya, atau visualisasi data spasial di RStudio. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membahas yang pertama adalah penggabungan data variabel atau numerik di RStudio dan membuat Choropleth yang lebih advance seperti memberikan properti interaksi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Kita akan mulai dengan memasukkan data numerik ke Choropleth kita. Sekarang kita akan mencoba membangkitkan data kita. Kita ambil aja dari internet ya datanya. Pertama kita siapkan sintaksnya dulu. Ini kita baca sebagai tabel ya, dengan header dan pemisahnya itu adalah titik koma. Seperti ini. URL-nya saya paste di antara tanda kutip, saya kopas seperti ini. Ketika saya run, sudah terbaca datanya. Kita intip dengan menggunakan perintah head dari data. Seperti ini. Tapi sebelum kita melihat dan menggabungkan ini ke Choropleth kita coba melakukan eksplorasi terlebih dahulu ya. Kita coba membuat histogramnya dari data yang kita udah dapetin ya. Kita gunakan dplyr ini library buat menggunakan operator piping ya nantinya. Di sini saatnya melakukan piping. Di sini saya mencoba melakukan plotting histogram dengan operator piping. Di sini saya hanya mengikuti contoh ya. Saya menggunakan sumbu X-nya itu adalah kolom nb_equip ya. Ini dari data yang kita jadikan data numerik ya. Dari data CSV-nya. Yang kita akan plotting histogramnya dengan banyaknya bin itu 20 dan fill-nya itu adalah warna yang sesuai kita inginkan. Di sini saya juga berikan transformasi sumbu ya dengan skala log dengan basis 10. Setelah melihat datanya, sekarang kita tinggal menggabungkan datanya atau melakukan update dari data sebelumnya. Jadi SPDF _fortified ini kita update ya menjadi SPDF fortified, di mana dia di pipe ke fungsi left join ya, artinya di join dengan data yang kita udah run. Di sini apa yang saya lakukan sebenarnya tidak terlalu penting ya, tinggal perhatikan saja gimana cara saya menggabungkan data ini. Bagi yang penasaran, di sini ID dan datepom itu adalah variabel ya, yang terletak di kolom tabel. Jadi di sini metode pembersihan atau penggabungan datanya berdasarkan mereka itu. Dan setelah datanya udah digabung, kita tinggal bikin Choropleth yang udah jadinya ya. Di sini kita tinggal kopas dari perintah ggplot yang sebelumnya,
Habis itu kita ilangin dua argumen di belakang dan argumen fill yang tadi kita pindahin ke depan. Di sini argumen fill-nya itu kita jadiin kolom nb underscore equip ya, yang kita tadi udah gabungin. Nah, jadi seperti ini, kita jadi memunculkan sebuah heat map di kanannya ya, sehingga kita bisa melihat visualisasi dari heat map-nya. Sekarang saya mau membahas Horopleth yang bisa diinteraksikan. Lagi-lagi datanya saya ambil dari internet. Jadi setelah saya run perintah ini, saya akan terdownload datanya di working directory saya. Seperti ini, muncul file zip ya, yang akan saya ekstrak di folder yang sama dengan nama folder yang sama seperti nama zipnya. Seperti ini. Sekarang kita bisa hapus folder zipnya karena udah nggak bisa dipakai lagi. Sekarang kita pakai perintah yang bisa ngebaca data.shp. Di sini library-nya yang menyediakannya itu namanya rgdhl. Di sini saya namain data kita world_spdf. Sekarang dia akan membaca data kita. Kita hanya akan memberikannya alamat atau address dari data kita ya. Di sini dsn itu adalah address-nya, dan kita akan gunakan layer ya ntar setelah ini. Di sini kita akan pakai perintah getwd, artinya get working directory, dan working directory itu adalah tempat kita nge-save file R ini. Dan di tempat kita nge-save file R ini, di tempat yang sama kita kan udah naruh folder ya, tadi yang udah kita ekstrak. Ini kita taruh nama foldernya dengan garis miring di depan dan di belakangnya ya, karena itu adalah folder. Dan ini nama foldernya tadi saya save itu world shape file. Dan layernya itu tadi di dalamnya ada banyak ya file shp-nya. Di sini namanya saya tulis tm_world_borders_simple 03 seperti ini. Di sini argumen verbose itu hanya mengindikasikan kalau kita ingin ada reportnya atau tidak. Di sini saya taruh false aja. Dan di sini kita udah dapet ya SPDF-nya. Di sini namanya adalah Large Spatial Polygons Data Frame ya. Terus sama kayak yang kita lakuin tadi, kita mau ngebersihin data yang kita dapat ya sekarang. Kita pakai library dplyr dan kita akan nge-piping supaya bisa ngilangi data-data yang nggak ada nilainya. Di sini silakan lihat aja ya sintaks yang saya tulis biar bisa ngebersihin data ini. Setelah di run seharusnya datanya udah diupdate dan udah nggak mengandung data yang nggak perlu lagi ya. Setelah udah dibersihin, kita bisa pakai package leafletnya ya. Kita pakai ini buat visualisasi Horopleth yang bisa diinteraksikan. Di sini nama library-nya itu leaflet ya.
Dan pertama di sini kita bisa nyediain palet dulu ya. Caranya ada perintah color numeric. Ini buat bikin palet. Kita namain my palette ya, dan kita itu membuat paletnya dengan perintah color numeric seperti ini. Kita sediain dengan sedemikian sehingga perintahnya seperti ini. Palet yang kita gunain itu udah disediain sama mereka, namanya kita pilih Viridis. Kemudian domainnya itu kita pakai adalah data kita, yaitu adalah world as PDF. Kemudian dalam kolom itu ya tadi pop 2005 itu adalah domain kita. Kemudian ada argumen na.color ini kita pilih transparent. Kemudian kita bisa periksa apa yang terjadi kalau kita run my palette ini. Dia akan menjadi semacam fungsi ya. Jadi kalau kita masukin my palette, habis itu kita input vektor 2 kali 1 45,43. Ya, kita keluarnya sebuah hex code dari warna ya. Seperti itu. Sekarang kita tinggal lakukan perintah berikut buat kita jadiin peta leaflet horoplate-nya. Kita pakai perintah leaflet ya. Di sini inputnya atau argumen pertamanya itu adalah data kita world as PDF. Kemudian outputnya kita pipe supaya kita akan add tiles. Kemudian setelah kita add tiles, kita pipe lagi sehingga outputnya itu kita masukkan ke perintah set view. Di sini untuk meletakkan mata kita di petanya di bagian mana. Koordinatnya itu sistemnya adalah latitude sama longitude ya. Di sini saya pilih 10,20 atau 2 angka random aja. Ya 10 sama 0 aja. Dengan zoomnya kita pilih sendiri dengan nilai 2. Kemudian outputnya kita add polygon ya. Dan fill dari add polygon ini kita pilih dari palette kita. Isinya berarti adalah my palette ya. Sini saya kasih tilde di depan my palette-nya. Kemudian my palette-nya isinya adalah pop 2005 ya, dari data kita. Kemudian kita berikan argumen stroke-nya itu kita false kan. Dan kita hampir selesai. Apa yang terjadi kalau kita run? Kita panggil sekarang ya M-nya, dan outputnya menjadi seperti ini. Outputnya terletak di kanan bawah. Di sini kita bisa zoom atau kita buka di window terpisah dan kita berikan full screen. Di sini kita bisa zoom out sama zoom in, dan kita bisa zoom lumayan jauh ya. Di sini kita bisa ke Indonesia, ke kota Bogor, dan kita bisa melihat setiap landmarknya ya di sini. Sehingga dapat disimpulkan kalau package Leaflet ini sangatlah detail dalam menampilkan horoplate. Mungkin cukup dulu ya dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin selengkapnya lagi bisa saya lanjutkan di video berikutnya kalau ada. Terima kasih.